Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, bertemu lagi kita dalam acara Majelis Rabuan. Hari ini kita bahas tentang masih masuk bahasan bab 16 ya dari kitab Riyadhus Shalihin. Sebagaimana lanjutan dari pekan kemarin kita bahas mengenai menghidupkan sunnah ketika makan dengan menggunakan tangan kanan ya Ustaz ya. Nah, pekan ini kita bahas menghidupkan sunnah dalam hal mematikan lampu sebelum tidur. Nah, ini siapa nih di sini yang punya kebiasaan mematikan lampu sebelum tidur? Ternyata itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Untuk detailnya kita akan bahas bersama Ustadz Munir ya. Ustadz Munir sudah ada di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Ya. Alhamdulillah sehat. Jadi hari ini kita bahas bab 16 ya Ustadz ya. Masih bab tentang menghidupkan sunnah. Nah, ternyata kebiasaan mematikan lampu sebelum kita tidur itu adalah bagian dari sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana ini Ustaz penjelasannya? Kenapa mematikan lampu hal yang sepele sebenarnya, tapi termasuk dalam sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Baik, teman dan rekan semuanya, mari kita simak penjelasan dari Ustadz Munir. Silakan Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Pemirsa kajian Riyadhus Shalihin yang berbahagia, sebagaimana disampaikan oleh Mas Agung tadi bahwa mematikan lampu sebelum tidur itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah atau perintah Rasulullah SAW. Hal ini berdasarkan sabda beliau tentunya. Maka alangkah baiknya kalau kita bacakan redaksi dari hadis yang membahas tentang hal ini, yaitu sunnah mematikan lampu sebelum kita tidur. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala ihtaraqa baitun bil madinati ala ahlihi minal lail. Falamma hudditha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi sya'nihim qala inna hadhihi an-naru aduwwun lakum. Fa'idha nimtum fa'atfi'uha ankum. Muttafaqun alaih. Yang artinya dari Abi Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dia berkata, salah satu rumah di Madinah terbakar dan penghuninya berada di dalamnya. Setelah diceritakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang hal ini, beliau kemudian bersabda, sesungguhnya api ini adalah musuh kalian. Jika kalian tidur, hendaknya matikanlah lampu atau matikan api itu. Muttafaqun alaih. Pemirsa jamaah kajian Rabuan yang berbahagia, dari hadis yang kita baca tadi, kita dapatkan pelajaran yang sangat berharga. Yang pertama tentunya terkait dengan apa yang disampaikan tadi, bahwa mematikan api, mematikan lampu sebelum tidur itu adalah bagian dari sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena dengan tegas Rasulullah memerintahkan kita untuk mematikan segala macam yang terkait dengan
Yang kedua, jamaah yang dirahmati Allah, Rasulullah juga mengingatkan kita bahwa api itu musuh bagi kita semua. Pengertian musuh adalah jangan sampai kemudian kita dalam berinteraksi dengan api, memanfaatkan api, mempergunakan api itu salah jalan, tidak berhati-hati. Maka dampaknya kalau kita asal-asalan, salah jalan dalam mempergunakan api akan membahayakan tidak hanya diri kita, keluarga, bahkan masyarakat serta dunia ini. Betapa keteledoran, ya, meremehkan hal kecil, tidak mau mematikan lampu, membiarkan HP, laptop tetap dicas, TV tetap menyala, kadang sering mengakibatkan konsleting. Untuk selanjutnya terjadi kebakaran yang besar, apalagi kalau terjadi di malam hari, ini sangat mengerikan. Kita juga mendapatkan pelajaran yang berharga pula bahwa betapa meremehkan, hanya cuman membuang puntung rokok sembarangan, ini bisa melalap hutan yang sangat lebat sehingga terjadi kerusakan di sana sini yang disebabkan oleh apa? Kita tidak peduli, kurang perhatian terhadap masalah api. Makanya Rasulullah mengingatkan api itu musuh. Maka berhati-hatilah dengan api, apalagi kita hendak istirahat atau tidur. Di balik sunnah ini, di balik perintah ini, banyak sekali hikmah yang bisa kita peroleh. Mengajarkan kepada kita disiplin. Mengajarkan kita disiplin, tidak hanya menutup jendela, mengunci pintu, tetapi jangan lupa segala macam bentuk yang terkait dengan api harus kita bereskan dulu, kita matikan dulu sebelum kita tidur. Terkait juga dengan kesehatan, diakui oleh kesehatan modern bahwa istirahat dengan mematikan lampu itu jauh lebih nyaman, lebih berpengaruh pada kualitas istirahat atau tidur kita. Sehingga tidur dan istirahat kita akan menghasilkan fisik yang sehat dan bugar. Ini beberapa hikmah di balik mengamalkan sunnah ini. Juga menunjukkan kepada kita bahwa ajaran Islam ini ajaran yang universal. Ajaran yang syamil. Sempurna, lengkap, mengatur seluruh sisi kehidupan. Sampai hal yang terkecil seperti itu diatur oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjadi sunnah. Dan sunnah itu kalau kita lakukan, kita akan mendapatkan pahala. Makanya jangan lupa ketika hendak mematikan lampu dan sebagainya, kita niatkan menghidupkan sunnah, mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka akan bernilai pahala. Sebagaimana judul bab ini adalah menghidupkan sunnah. Maka dengan mematikan lampu-lampu, api, ketika kita hendak tidur, itu bagian dari menghidupkan sunnah. Dan di balik sunnah ini menyimpan banyak sekali hikmah. Demikian penjelasan singkat tentang hadis yang kita bahas pada kesempatan ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita kembalikan kepada Mas Agung sebagai host kita. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya. Jadi luar biasa sekali ya, hanya dengan menekan tombol untuk mematikan lampu sebelum tidur itu sudah menghidupkan sunnah ya Ustadz ya. Betul sekali. Jadi jangan pernah berpikiran bahwa melaksanakan atau menghidupkan sunnah itu adalah pekerjaan-pekerjaan susah, berat. Tapi buktinya di hadis ini itu hal yang sepele menurut kita, cuma memencet tombol untuk mematikan lampu sebelum tidur sudah dianggap menghidupkan
sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bahkan dunia barat ini baru menyadari akhir-akhir ini ketika memperingati hari bumi dengan kampanye untuk mematikan listrik atau mematikan lampu 1 jam ya. Sementara Rasulullah sudah memerintahkan umatnya untuk melaksanakan ini sesaat sebelum tidur. Artinya kalau dia tidur 8 jam sehari, bayangkan betapa banyak penghematan yang dilakukan oleh kaum muslimin ya Ustaz ya, gitu. Jadi luar biasa ajaran Rasulullah ini, mudah untuk kita amalkan, mudah untuk kita hidupkan sehari-hari. Dan mungkin ada dari jamaah yang ada di studio yang ingin bertanya atau ada yang menambahkan atau ada yang mau komentar, silahkan. Ada nggak nih Ustaz? Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kalau misalnya ada anak kecil atau orang dewasa yang takut dengan kegelapan, nah dia kan misalnya pakai lampu yang agak redup tuh. Nah itu gimana Tat? Itu aja sih. Oke, baik. Pertanyaannya gini Ustaz. Jadi kan sunnah mematikan lampu sebelum tidur, tapi ada beberapa orang yang takut kalau tidur dalam keadaan gelap Ustaz. Itu bagaimana? Apakah boleh pakai lampu tidur atau lampu yang lebih redup gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Ya. Seperti disampaikan Mas Agung tadi, kan sunnah. Apa itu sunnah? Sunnah itu kalau kita lakukan kita mendapatkan pahala, kalau tidak apa-apa. Selama kita tidak meremehkan sunnah itu. Jadi kalau belum bisa melakukan nggak apa-apa. Jadi jangan sampai kemudian dimatiin gelap dan menjadi ketakutan dan tidak bisa tidur. Dengan menggunakan lampu redup itu sudah berusaha memperkecil api, atau lama-lama bisa nanti kalau sudah terlatih, lama-lama bisa tidur dalam keadaan gelap. Jadi sekali lagi itu hukumnya sunnah. Tidak mengapa kalau kita belum bisa melakukannya, selama tidak mengundang bahaya. Intinya kan hadis ini mengajak kita untuk hati-hati. Silakan tidur pakai lampu nggak masalah. Tapi jangan kemudian ketika kita tidur ternyata lampu itu mendatangkan bahaya. Ya. Demikian Mas Agung kurang lebih jawabannya. Baik. Jadi buat teman-teman yang masih takut kalau tidur dalam keadaan gelap gulita ya masih ya coba-coba pakai lampu yang agak redup, pakai lampu tidur gitu sehingga tidur tetap bisa nyaman, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk tetap menghidupkan sunnah Rasulullah. Begitu ya. Mungkin ada lagi dari jamaah yang ada di studio yang mau bertanya, silahkan. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau ada sedikit tanya nih Tat. Rasa kalau untuk api ya, kita bahas tentang api di sini kan kita bayangkan api dunia saja kan panasnya juga kayak gimana kan. Maksudnya selama ini banyak juga di agama kita nganjurin supaya terhindar dari api neraka. Berarti kan di neraka sendiri kan benar-benar hal yang paling menakutkan di neraka. Nah, kiat-kiat kita bagaimana Tat supaya kita benar-benar terhindar nantinya dari api neraka. Ya itu aja sih paling. Gitu, Ustaz. Gimana Ustaz? Ya, Nangkap pertanyaannya? sangat bagus sekali. Iya, silakan Ustaz, silakan dijawab. Ya, terima kasih. Betul. Kalau api dunia yang seperti ini bahayanya luar biasa, apalagi api akhirat yang jika seluruh api ini di dunia ini dikumpulkan, itu kalau dibandingkan dengan api akhirat, api neraka, itu ada yang mengatakan para ulama itu 1/60-nya. Jadi nggak ada apa-apanya api dunia, seluruh api dunia. Bagaimana kita bisa selamat dari api akhirat? Maka ini yang justru harus kita lebih prioritaskan. Selamat dari api dunia, juga selamat dari api akhirat. Karena perintah Allah Subhanahu wa taala jelas, qu anfusakum wa ahlikum naro. Dalam surat At-Tahrim ayat 6 itu. Jagalah, peliharalah dirimu
dan keluargamu dari siksa api neraka. Bagaimana caranya kita menghindari api neraka? Tentu dengan menjauhi segala macam bentuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasul-Nya. Menjauhi larangan-larangan, dosa-dosa. Baik itu dosa kecil maupun dosa besar. Selalu memperbarui taubat, istighfar, minta kepada Allah Subhanahu wa taala ampunan. Karena kalau kita diampuni oleh Allah, maka kita berhak masuk surga. Penting. Samping menjauhi kesalahan dan dosa, memperbanyak amal kebaikan, kita bertaubat kepada Allah, minta ampun dan minta pada Allah agar dibebaskan dari siksa api neraka. Sebagaimana doa sapu jagat yang sering kita baca, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami kebaikan di dunia, kebaikan di akhirat, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka. Ini cara agar kita terbebas, selamat dari api akhirat yang jauh lebih dahsyat dari api dunia. Makanya kembali ke hadis tadi, kata Nabi, api itu musuh kalian. Kita posisikan sebagai musuh. Waspada, hati-hati, apalagi api akhirat. Dan di dalam Al-Quran, surat Al-Waqi'ah ayat 73, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Nahnu ja'alnaha tadhkiratan wa mata'al lil muqwin." Kami jadikan api itu sebagai tadhkirah. Apa tadhkirah itu? Peringatan. Wa mata'al lil muqwin. Dan sesuatu atau bahan yang berguna bagi orang yang di dalam perjalanan. Jadi memang di samping Nabi mengatakan api itu aduun, musuh, di dalam Al-Quran Allah juga katakan api itu sebagai tadhkirah, bahan peringatan. Sehingga kita juga harus senantiasa bertadabbur ketika melihat, menyaksikan api. Kita kaitkan api ini dengan api neraka sehingga kita lebih berhati-hati. Demikian Mas Agung, jawaban yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Baik, terima kasih pada Ustadz Minur yang sudah memberikan penjelasan kepada kita, menjawab pertanyaan-pertanyaan dari jamaah yang ada di studio. Mudah-mudahan pertemuan kali ini bermanfaat dan kita makin bersemangat untuk menghidupkan sunnah dalam kehidupan sehari-hari kita, ya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Dan untuk mengakhiri sesi kali ini dan berkaitan tadi dengan bagaimana api itu menjadi pengingat atau tazkirah bagi kita, saya teringat kata-katanya Muhammad Ali, Ustadz. Petinju. Beliau pernah mengatakan gini, Ustadz. Saya bukan seorang perokok, tapi saya selalu membawa korek di dalam celana saya. Setiap kali saya ingin bermaksiat, saya selalu menyalakan korek dan mendekatkan bara apinya ke tangan saya. Ketika terasa panas, maka saya mengatakan kepada diri saya, "Wahai Ali, api dunia saja kau tidak sanggup menahannya. Bagaimana mungkin kau sanggup menahan api neraka yang lebih panas dari ini?" Masya Allah. Maka dia menghentikan keinginannya untuk bermaksiat. Jadi luar biasa nih Ustadz. Api mengingatkan kita untuk takut terhadap api yang lebih panas, yaitu api neraka. Baik teman-teman dan kaum muslimin semua, mari kita akhiri. Sebelum kita akhiri, buat yang menyaksikan ini di YouTube, boleh dong komentar di bagian kolom komentar apa yang mau ditanyakan, mungkin bisa kita bahas di pertemuan berikutnya. Baik, kita akhiri saja pertemuan kali ini. Terima kasih kepada Ustadz Munir dan kepada para jamaah sekalian. Kita tutup pertemuan kali ini, sampai jumpa lagi di pertemuan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.